Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, tugas epidemiologi atau materi tentang biosecurity. Nah, kebetulan kelompok 6 mendapatkan tugas tentang biosecurity pada peternakan sapi perah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Rodia, kemudian ada Tifanka Dinda Putri, dan saya sendiri Tri Enggar Deswanto. Baik, sebelum kita memasuki biosecurity pada peternakan sapi perah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu biosecurity. Nah, menurut Deptan RI tahun 2006, biosecurity itu adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular sehingga rantai penyebarannya dapat diminimalkan. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana cara kita untuk mengatasi atau meminimalkan penyebaran penyakit atau virus yang ada sehingga ternak ataupun peternakan kita aman daripada penyakit tersebut. Untuk tujuan utama dari penerapan biosecurity ini, yang pertama yaitu jelas untuk meminimalkan keberadaan penyebab penyakit. Nah, bagaimana di sini kita meminimalkan seminimal-minimal mungkin untuk mengetahui keberadaan daripada penyebab penyakitnya. Kemudian yaitu meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semang. Maksudnya supaya tidak terjadi penularan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Jadi tidak ada kontaminasi antara penyakit, antara yang terkena sakit dengan yang tidak terkena sakit. Jadi sehingga di situ terjadi peminimalan tidak tertular atau tidak terkontaminasi. Memiliki 3 tingkatan, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Biosecurity konseptual merupakan biosecurity tingkat pertama dan menjadi basis dari seluruh program pencegahan penyakit, meliputi pemilihan lokasi kandang, pemisahan umur ternak, kontrol kepadatan, dan kontak dengan ternak lain, serta penetapan lokasi khusus untuk gudang pakan atau tempat mencampur makanan. Dalam pemilihan lokasi kandang, harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu pertama adalah transportasi yang mudah. Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan jalan karena akan mempermudah pada saat pengadaan bibit, bahan pakan, dan obat-obatan serta pemasaran hasil ternaknya. Yang kedua, dekat dengan sumber air. Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus ada, seperti dalam pemandian ternak, pemberian air minum, dan lain-lain. Kemudian ada jauh dari keramaian. Lokasi kandang sebaiknya jauh dari keramaian, karena apabila kandang dibangun dekat dengan keramaian dapat menyebabkan ternak yang tidak tenang. Dan yang terakhir adalah dekat sumber pakan. Dalam membangun kandang ternak ruminansia diusahakan dekat dengan sumber pakan. Sumber makanan tersebut bisa seperti hijau-hijauan pakan seperti rumput-rumputan, jerami. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rodia. Baiklah, selanjutnya tingkatan biosecurity selanjutnya yaitu ada biosecurity struktural. Pemahaman terhadap mekanisme penularan penyakit pada peternakan merupakan langkah awal dalam upaya pelaksanaan program biosecurity. Keberhasilan program biosecurity juga harus mendukung oleh dana dan komitmen yang konsisten bagi pemilik maupun karyawan, serta monitoring yang ketat, terjadwal, dan berkelanjutan. Biosecurity struktural meliputi hal-hal yang berhubungan dengan tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit peternakan, pengaturan saluran limbah peternakan, perangkat sanitasi dan dekontaminasi,
instalasi tempat penyimpanan pakan dan gudang, serta peralatan kandang dan ruang ganti pakaian. Baiklah, selanjutnya tingkatan biosecurity selanjutnya yaitu ada biosecurity operasional, yang merupakan implementasi operasional dan prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular. Biosecurity operasional merupakan kegiatan yang paling fleksibel. Artinya, bisa dilakukan sewaktu-waktu dan berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi saat itu. Meskipun hal demikian, pelaksanaannya harus dengan petunjuk operasional yang jelas, yaitu mengenai prosedur yang rutin yang harus dilakukan dan disertai perencanaan. Jika tidak ada hal-hal yang tak terduga seperti wabah penyakit, dan disiapkan untuk persiapan jenjang manajemen dari manajer, supervisor, operator, dan tamu. Di sini terdapat pembagian sirkulasi pada bangunan kandang. Terdapat berbagai macam warna. Nah, di sini terdapat warna abu-abu yang merupakan sirkulasi dari kendaraan, berwarna coklat merupakan sirkulasi dari karyawan, berwarna biru merupakan sirkulasi dari wisatawan, dan berwarna kuning sirkulasi dari ternak. Selanjutnya ada warna hijau yang merupakan sirkulasi untuk memberi makan ternak. Pembagian sirkulasi pada bangunan kandang ini merupakan salah satu dari strategi untuk memaksimalkan penurunan kenyamanan baik dari ternak, pekerja, maupun wisatawan, yang merupakan konsep pembagian sirkulasi di dalam kandang. Di lantai dasar merupakan sirkulasi pekerja untuk melakukan kegiatan manajemen peternakan. Sirkulasi wisatawan diletakkan di atas lantai untuk melintasi aktivitas peternakan yang ada di bawahnya. Dengan demikian, masing-masing aktivitas tidak saling mengganggu. Konsep ini juga akan menambah sudut pandang yang lebih luas bagi wisatawan dalam mengamati seluruh aktivitas di dalam kandang, serta menghindari wisatawan dari limbah kandang. Wisatawan juga tetap diberikan akses ke lantai bawah bagi yang ingin berinteraksi dan ingin mencoba melakukan kegiatan peternakan. Baiklah, demikianlah pemaparan mengenai materi biosecurity peternakan pada sapi perah yang kami buat. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.